Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Septa Dwi Oktiasti, kelas 2A dengan Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau. Yang pertama, sejarah keperawatan jiwa. Dimulai pada zaman mesin kuno, gangguan jiwa dianggap disebabkan oleh adanya roh jahat yang bersarang di otak. Oleh karena itu, cara untuk menyembuhkannya dengan cara membuat lubang pada tengkorak kepala untuk mengeluarkan roh jahat yang sedang bersarang di otak. Hal ini terbukti dengan ditemukannya lubang kepala pada orang yang pernah mengalami gangguan jiwa. Selain itu, ditemukan pula tulisan pasir kuno tentang siapa saja yang pernah terkena roh jahat dan pernah terlubangi kepalanya. Tahun-tahun berikutnya, pasien yang mengalami gangguan jiwa diobati dengan cara dipukul, dibakar, dan dimasukkan ke dalam air dingin. Dengan cara diajak jalan melewati sebuah jembatan lalu diceburkan ke dalam air dingin, dengan maksud agar gangguannya menghilang. Selanjutnya, zaman Yunani. Pada zaman ini, gangguan jiwa dianggap suatu penyakit. Upaya pengobatannya dilakukan oleh orang yang berdoa untuk mengeluarkan roh jahat. Pada waktu itu, orang sakit jiwa yang miskin akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa lebih banyak digunakan sebagai tempat penampungan orang gangguan jiwa yang miskin, sehingga keadaannya sangat kotor dan jorok. Sementara untuk orang kaya yang mengalami gangguan jiwa akan dirawat di rumahnya sendiri. Pada akhir abad ke-19, perawat jiwa sudah merupakan sebuah profesi, dan pada abad ke-20, spesialis perawat jiwa telah diakui dengan peran dan fungsinya yang unik. Linda Richard merupakan perawat jiwa Amerika yang pertama, di mana beliau mengembangkan asuhan keperawatan di rumah sakit mental pusat di USA dan mengorganisasi pelayanan keperawatan dan program pendidikan, di mana rumah sakit mental harus diberikan asuhan seperti sakit fisik. Pada tahun 1882, terbentuklah sekolah perawat yang pertama untuk sakit mental, yang mengajarkan tentang pemeliharaan kebutuhan fisik pasien mental berupa pengobatan, nutrisi, higien, dan aktivitas bangsal. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pelayanan kesehatan terbesar diberikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa dan peningkatan program terapi pada veteran perang. Terapi sikap pada tahun 1947 mulai dikenalkan oleh Weiss, di mana perawat menggunakan sikap untuk memperbaiki pasien dengan observasi, penerimaan, respek, pemahaman, perhatian, dan partisipasi pasien dalam realita. Pada tahun 1950, obat psikotropika untuk sakit mental mulai dipergunakan. Di Indonesia, sensus penderita gangguan jiwa oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa dan di Madura dilaksanakan pada tahun 1862. Beberapa rumah sakit jiwa yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dibangun di luar kota bersifat isolasi dan penjagaan antara lain Rumah Sakit Jiwa Bogor pada tahun 1882, Rumah Sakit Jiwa Lawang pada tahun 1902, Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1923, Rumah Sakit Jiwa Sabang pada tahun 1927, dan Rumah Sakit Jiwa Pakem pada tahun 1938. Terapi yang diberikan dengan cara dibungkus, terapi mandi, berjemur, berkesibukan, dan bekerja lainnya. Pada tahun 90-an mulai digiatkan gerakan terapi kerja bagi pasien gangguan jiwa. JUPJ atau Jawatan Urusan Penyakit Jiwa telah terbentuk dan disusul dengan penyelenggaraan serta pembinaan kesehatan jiwa. Pada tahun 1966, diterbitkan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966. Dan pada tahun 1973 lahirlah PPDG J1 dengan program integrasi kesehatan jiwa di puskesmas. Pada tahun 2000-an, asuhan keperawatan mulai ditekankan tentang penekanan jiwa untuk korban bencana alam, pengembangan kesehatan jiwa masyarakat atau CMHN, pendidikan perawat spesialis jiwa, pengembangan asuhan keperawatan kesehatan jiwa, NANDA, NIK, NOK, serta pengembangan organisasi keperawatan jiwa serta pelaksanaan konversi nasional jiwa. Baiklah, itu saja sejarah tentang kesehatan jiwa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Peplau. Peplau memasukkan pengetahuan ke dalam kerangka konsep yang pada akhirnya berkembang menjadi model keperawatan berbasis teori. Peplau menggunakan pengetahuan yang dikutip dari ilmu
perilaku, dan modal psikolog untuk mengembangkan teori hubungan interpersonal. Kutipan dari model psikologikal mengatakan bahwa memungkinkan bagi perawat untuk saatnya berpindah dari orientasi terhadap penyakit ke salah satu bagian dari psikologi, perasaan, serta perilaku yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam intervensi. Teori yang dikembangkan oleh Hildegard E. Peplau adalah keperawatan psikodinamik. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Pada saat klien mencari bantuan, pertama perawat mendiskusikan dan menjelaskan jenis pelayanan yang tersedia. Dari hubungan ini, klien mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pelayanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, dan perawat membantu klien dalam hal menurunkan kecemasan yang berhubungan dengan masalah kesehatannya. Teori Peplau merupakan teori yang unik di mana hubungan kolaborasi antara perawat dan klien membantu suatu kekuatan mendewasakan melalui hubungan interpersonal yang efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan klien. Ketika kebutuhan dasar telah diatasi, kebutuhan yang baru mungkin muncul, di mana pasien berusaha untuk melepas rasa ketanggungan kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimiliki agar mampu menjalankannya secara mandiri. Kontinum Peplau ada 4 fase, yaitu orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi. Dapat dibandingkan dengan proses keperawatan seperti yang dibahas dalam keperawatan profesional saat ini memiliki pengertian dan tujuan yang lebih jelas dan memiliki area praktik yang spesifik. Di diagnosa keperawatan, pasien menjelaskan kebutuhan yang dirasakan. Pada bagian evaluasi, berdasarkan perilaku akhir yang diharapkan. Model, konsep, dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain, yang menggunakan dasar hubungan antar manusia mencakup 4 komponen sentral, yaitu pasien, perawat, masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, dan proses interpersonal. Selanjutnya, konsep mayor dari teori Peplau. Ada 4 konsep mayor dari teori Peplau. Yang pertama, manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Manusia adalah organisme yang hidup dalam keseimbangan yang tidak stabil. Dipandang sebagai suatu organisme yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan. Tiap individu merupakan makhluk yang unik, mempunyai persepsi yang dipelajari dan ide yang telah terbentuk dan penting untuk diproses interpersonal. Yang kedua, lingkungan. Peplau mendefinisi lingkungan sebagai bentuk di luar organisme dalam konteks kebudayaan. Dari sini, kebudayaan dan kepercayaan diakulturasikan. Budaya dan adat istiadat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kehidupan. Ketiga, keperawatan. Keperawatan adalah alat pendidik untuk kekuatannya yang bertujuan untuk mendukung kekuatan seseorang dalam kreativitas secara langsung, produktif, dan sikap individual dari kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah kesehatan. Peplau mendefinisikan kesehatan sebagai gerak progresif individu dan proses makhluk lain secara terus-menerus dalam kelangsungan kreativitas, produktivitas, dan sikap individual kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan dari teori Peplau. Yang pertama kita akan bahas kelebihan. Kelebihannya pertama, dapat meningkatkan kejiwaan pasien untuk lebih baik lagi. Yang kedua, dapat menurunkan kecemasan klien dalam teori keperawatan. Dan yang ketiga, dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik. Serta yang keempat, dapat mendorong pasien untuk menjadi lebih mandiri. Kekurangannya ialah penekanan pada health promotion dan pemeliharaan kesehatan, dinamika intrakeluarga, pertimbangan ruang individu, serta layanan sumber daya sosial atau komunitas serta masyarakat juga kurang diperhatikan. Teori Peplau tidak dapat digunakan untuk pasien yang tidak bisa mengekspresi kebutuhannya.
Jadi, kesimpulan dari teori ini ialah teori Peplau berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif. Peplau yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan perawat adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga, untuk membantu klien dan mencapai kemantapan pengembangan kepribadian. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antar perawat dan klien, di mana perawat bertugas menjadi narasumber, konselor, dan wali. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.